Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Video ini diunggah hari Jumat dan di bulan Rayagung atau di bulan Idul Adha. Dan ada sesuatu yang sangat membosankan untuk banyak orang di hari Raya Idul Adha di hari Jumat, yaitu apa? Yang pertama, khotib akan naik mimbar dan berbicara tentang ini dan itu. Dan yang kedua adalah khotib akan mengulang cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, ini tentu saja bukan harus ditutup-tutupi, tapi ini memang sesuatu yang harus dibahas karena kita, atau setidaknya banyak di antara kita yang merasa bahwa momen Jumatan itu adalah sesuatu yang membosankan gitu. Banyak di antara kita yang akhirnya tertidur lelap di situ sampai ngorok dan lain sebagainya. Tapi tidak ada seorang pun yang berani untuk speak up dalam hal ini, padahal ya sesuatu yang harus diperbaiki ya harusnya diperbaiki saja kan. Jadi mengkritik itu adalah bagian dari membangun. Tapi ya tentu saja ini akan dibenturkan dengan banyak cerita bahwa hari Jumat itu adalah rajanya hari, sedangkan khutbahnya harus didengarkan dan sebagainya. Ya tentu saja saya juga tidak akan mengambil generalisir bahwa khutbah Jumat itu membosankan. Saya juga kan pernah atau sering bahkan mendengar ceramahnya Agim di masa-masa kejayaan beliau. Jadi beliau itu, betapapun kita mendapatkan cerita-cerita miring soal bagaimana dia mengelola keluarga, beliau adalah seorang pembicara yang handal, seorang orator yang ulung gitu. Beliau bisa berbicara dengan sangat lembut, sangat santun, sangat mendayu-dayu, tapi pada detik kemudian beliau bisa langsung mengubah semuanya gitu. Menjadi ledakan-ledakan, hentakan-hentakan yang membuat hati orang-orang yang mendengar itu tiba-tiba langsung tertuju padanya dalam kondisi yang terkaget-kaget gitu. Beliau luar biasa. Dan maksud saya adalah kenapa khutbah Jumat tidak seperti Agim gitu, atau tidak seperti penceramah-penceramah yang sangat luar biasa itu. Kenapa kebanyakan khutbah Jumat itu membosankan, membuat orang ngantuk dan lain sebagainya gitu. Dan apa yang membuat Agim menjadi orator yang handal itu, salah satu yang kemudian saya lihat itu adalah bahwa beliau selalu membawa tema-tema yang relevan gitu, tema-tema yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi tema-temanya begitu masuk ke dalam jiwa kita itu adalah gara-gara relevan, gara-gara pas. Ketika kita misalkan lihat ceramahnya Habib Jafar, itu pun kenapa kita tertarik padanya, padahal beliau orator, bukan orator yang hebat, biasa-biasa aja. Iya, tapi karena beliau itu mampu membawa relevansinya dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata saat ini yang sedang kita hadapi sekarang itu benar-benar bisa dijelaskan dengan penjelasan yang memuaskan kita atau memberikan penjelasan yang justru membuat kita penasaran, kan begitu. Nah, inilah yang kemudian hilang dalam kehidupan keagamaan kita atau kehidupan di dunia perkhutbahan kita gitu. Jadi kalau misalkan kita dengerin orang khutbah, ceramah, itu kalau di bulan haji itu ceritanya selalu sama. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari satu masjid ke masjid yang lain, pasti khotib akan mengangkat cerita Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, kemudian bagaimana pengorbanan mereka, kemudian bagaimana cerita-cerita di baliknya, kemudian yang semua itu sudah pernah kita dengar tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi, dan minggu sebelumnya dan minggu sesudahnya tetap akan dibahas di masjid-masjid yang lain dan oleh khotib yang lain. Nah, ini kan maksud saya itu adalah sesuatu yang harus diperbaiki bersama gitu. Kenapa khotib selalu membicarakan tentang tema-tema yang abstrak, yang berlatar tentang masa lalu, dan kita sebenarnya tidak mengerti apa faedahnya kalau misalkan kita mendengar cerita ini selain dari formalitas agama gitu. Kenapa seperti itu? Bahkan ketika khotib-khotib melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa jamaahnya itu pada tidur semua di situ, atau ngelamun, atau main HP, atau berantem sama anaknya di situ juga, dia relatif tidak peduli gitu, relatif tidak berusaha untuk menarik simpati dan kemudian berteriak dengan lantang dan sebagainya. Kan Nabi juga kalau misalkan khutbah gitu, itu kadang-kadang juga matanya sampai merah gitu dengan hentakan-hentakan yang kuat gitu dalam berbicaranya. Kenapa tidak seperti itu gitu? Apakah ini urusan kemampuan dalam berbicara? Bukan, ini bukan soal kemampuan dalam berbicara, ini adalah masalah yang menyangkut kebanyakan kalangan beragama sekarang, yaitu relevansi. Kebanyakan orang-orang yang beragama atau yang naik sebagai orang yang agamawan itu berbicara soal akhirat, soal dunia di luar sana, soal sesuatu yang abstrak, soal yang kita berusaha untuk sekuat tenaga untuk menghubungkannya dengan realitas hari ini, tapi banyak diantaranya yang susah. Kita berbicara atau mereka berbicara tentang sabar itu ada sekian tingkatan, maka kita harus begini dan sebagainya gitu. Kemudian ayo kita sama-sama beriman dan bertakwa, tanpa mengejawantahkan apa yang dimaksud dengan iman dan takwa itu seperti apa, bagaimana kondisinya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai iman dan takwa di dunia modern saat ini. Kan kita tidak mendengar hal-hal yang semacam itu gitu. Kita tidak mendengar hal-hal yang relevan itu, dan karenanya otomatis
otomatis otak kita akan mendorong kita untuk tidur gitu, kekurangan oksigen gitu. Kan ibaratnya gini lah Baraya. Baraya itu akan suka pada sebuah lagu yang lagu itu dianggap relevan buat kehidupan Baraya gitu. Lagu itu banyak yang bikin baper karena sesuai dengan realitas yang Baraya alami, kan begitu. Nah, begitupun khutbah Jumat atau obrolan seperti ini dan sebagainya itu bisa mendapatkan banyak perhatian dan menggugah banyak orang kalau itu relevan. Sebenarnya potensi khutbah Jumat itu sangat-sangat besar gitu. Jadi bayangkan saja Baraya, misalkan di Indonesia itu ada sekitar 280 juta manusia, 87%-nya menurut survei, menurut data yang legal itu adalah Muslim. Dan karena itu, maka Muslim itu karena sudah memiliki peraturan-peraturan dalam agamanya, maka dia seharusnya bisa memajukan negaranya dan membuat agamanya itu harum, membuka peradaban dan sebagainya, misalkan. Tapi kan itu tidak terjadi gitu. Kenapa di dunia Islam itu masih banyak orang yang buang sampah sembarangan, masih banyak suami yang melakukan KDRT kepada istrinya, masih banyak penipu-penipu berkeliaran di mana-mana. Teman sendiri banyak yang nipu kita gitu. Kalau ngutang udah nggak mau bayar dan sebagainya gitu ya. Kenapa juga di antara kita itu banyak sekali orang-orang yang tidak jujur? Kenapa di antara pejabat-pejabat kita banyak yang korupsi? Ketika kita misalkan masuk ke pasar-pasar tradisional, kita menemukan ada sampah bertebaran di mana-mana, berlumpur, kotor, bau dan sebagainya. Kemudian kita masuk ke tempat-tempat pemerintahan, bersih sih di sana, tapi orangnya kotor-kotor semua dengan pikiran dan otak yang kotor semua, dengan uang yang kotor-kotor juga semua. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah kita adalah negara Muslim? Seandainya kita menggunakan yang tadi itu, bahwa setiap sepekan sekali khutbah Jumat itu digunakan untuk menggelorakan kembali iman kita, menggelorakan kita moral kita, kan itu sebenarnya bisa menjadi satu peluang agar kita menjadi negara yang lebih baik. Ya, tapi gimana? Ya, seandainya khutbah-khutbah Jumat itu relevan buat kehidupan sehari-hari. Misalkan tema khutbah Jumat itu adalah teman-teman, mari kita sama-sama menjaga kebersihan lingkungan ini karena ini adalah bagian dari agama kita, bla 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 dan sebagainya gitu. Atau mari kita hindarkan korupsi atau hal dan sebagainya. Kan seharusnya itu, tetapi kan tidak gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita lihat agama atau kebanyakan agama-agama memang ada acara mingguan di mana mereka itu ngobrol satu sama lain. Dalam hal ini agama Islam misalkan seminggu sekali orang-orang itu diminta untuk berkumpul bersama-sama mendengarkan khotib ngomong. Biar apa? Ya karena gini, sebagian besar orang itu tentu saja tidak bisa memotivasi dirinya sendiri. Sebagian besar orang itu tidak bisa men-charge iman dan moralnya sendiri, dan karena itu maka dia membutuhkan faktor-faktor eksternal. Karena itu pembicara-pembicara setiap minggu harus datang untuk memberikan kepada mereka pencerahan, untuk memberikan kepada mereka charge iman itu, untuk memberikan kepada mereka pengingat-pengingat. Nah, pengingat-pengingat itu yang relevan dengan kehidupan sehari-hari ini, bahwa misalkan sekarang ada teknologi canggih yang harus dikejar, bahwa sekarang itu ada pemerintahan korup yang harus diatasi, bahwa di dunia sekarang ini ada penuh mafia yang harus kita lawan dan sebagainya. Nah, harusnya khutbah Jumat itu bergerak ke arah sana gitu. Tapi kan itu urusan duniawi. Nah, agak susah memang kalau misalkan ngomong sama orang-orang sekuler itu. Ini kan urusan duniawi. Jadi masalah korupsi, masalah kebersihan, masalah sampah itu kan urusan duniawi, bukan masalah akhirat. Nah, itu kesalahan berpikir Baraya. Jadi banyak di antara orang-orang kita itu yang berpikir bahwa dunia dan akhirat itu adalah dua proposisi yang bertentangan gitu. Jadi kalau misalkan kita berusaha untuk mengejar duniawi, maka akhirat akan tertinggal gitu. Kalau misalkan kita fokus ke akhirat, maka dunia secara otomatis juga akan hilang dan sebagainya. Bahkan sumber-sumber yang populer menyebutkan bahwa kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat gitu. Ya itulah susah ngomong sama orang-orang sekuler itu. Tapi saya jelaskan begini Baraya. Dunia dan akhirat itu bukan kita pahami sebagai dua pihak yang berlawanan atau dua tema yang bertentangan, tetapi harus kita lihat sebagai kausalitas, harus kita lihat dari sebab akibat gitu. Jadi akhirat itu bisa baik kalau di dunia kita itu baik, dan akhirat kita itu hancur kalau di dunia kita itu hancur gitu. Jadi maksudnya adalah apa yang terjadi di akhirat adalah akibat dari apa yang terjadi di dunia. Maka kita tuh harus sebaik-baiknya hidup di dunia gitu untuk menggapai akhirat, karena kita tidak mungkin bisa memperbaiki akhirat di akhirat. Kita hanya bisa memperbaiki akhirat itu di dunia gitu. Ya ini buat orang yang beriman maksudnya ya. Jadi jangan
ini amalan akhirat, ini amalan duniawi. Gak ada ceritanya seperti itu. Semua amalan duniawi yang baik itu akan mengantarkan kita pada akhirat yang baik juga, dan semua amalan yang buruk di dunia akan mengantarkan kita pada nasib di akhirat yang buruk gitu. Nah, maka dalam hal ini khutbah Jumat itu harus menggebu-gebu, atau harus relevan, atau harus sesuai dengan realitas, karena realitas itu adalah masalah yang dihadapi oleh orang-orang zaman sekarang gitu. Dan dari situlah kita harus masuk untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang tentang bagaimana seharusnya kita hidup gitu. Nah, makanya seminggu sekali, bayangkan seandainya seminggu sekali orang-orang di Indonesia itu diceritakan tentang misalkan kita harus tetap untuk tidak korupsi, kita tidak boleh menjadi penipu, bahwa kita harus menyekolahkan anak-anak kita ke sekolah yang sangat bagus tanpa kita harus menghindar darinya, dan ada banyak cerita-cerita seperti itu yang disampaikan gitu. Dan itu harus relevan dengan kehidupan gitu. Bukan tema-tema jadul dari buku jadul yang disampaikan dengan ceramah yang ala jadul gitu, disampaikan juga dengan teknik yang jadul. Please lah, hidup di dunia sekarang itu adalah cerita tentang masa depan kita, bukan mengulang-ulang apa yang terjadi di masa lalu. Misalkan Idul Kurban yang kemarin gitu kan, saking tidak relevannya khutbah-khutbah itu yang mengulang cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, banyak pelanggaran-pelanggaran agama yang terjadi di situ, tetapi kita mengabaikannya gitu, karena memang tidak ada yang men-charge itu gitu. Jadi misalkan begini, ini sudah menjadi fenomena umum di Indonesia. Kalau khutbah, Idul Adha itu di komplek-komplek yang sangat besar, komplek-komplek yang elit, komplek-komplek yang mewah gitu, sapi-sapi itu gede-gede, embeknya juga yang luar biasa gitu, yang disembelih di situ. Dan akhirnya apa? Setelah disembelih, daging-daging itu bingung mau dibagikan kemana, karena komplek itu semuanya kaya raya gitu. Dan di sisi lain, di tempat lain, itu ada satu kampung, satu desa yang bahkan tidak menyembelih tidak menyembelih sapi, karena tidak ada yang berkurban di situ. Dan akhirnya orang-orang di situ tidak merayakan Idul Kurban seperti seharusnya gitu. Hal yang semacam itu kan ini masalah, dan hanya segelintir orang yang akhirnya berpikir ayo kita bikin kurban yang sampai ke pelosok dan sebagainya, kan akhirnya sangat sedikit untuk itu. Inilah masalahnya, Baraya. Jadi kita itu berhadapan langsung dengan masalah-masalah itu, tetapi kita tidak menyorotinya karena kita berbicara, kita berkhutbah tentang sesuatu yang terjadi di luar sana, nun jauh di sana, ada di belakang sana, dan berbicara dengan sesuatu yang sangat abstrak gitu. Coba yang realitas hari ini, bagaimana cara mengatasi kesenjangan masalah kurban itu gitu. Atau misalkan begini, kan di dalam Islam itu, kalau misalkan Baraya berkurban, atau kalau Baraya memang harus memakan daging hewan lain, maka Baraya sebisa mungkin harus memberikan sesedikit mungkin rasa sakit pada hewan-hewan yang dimaksud itu. Makanya ada syariah penyembelihan, di mana syariah itu harus begini dan begitu, yang memastikan syaraf rasa sakit dari hewan itu putus sebelum dia bisa merasakan rasa sakit yang berlebihan gitu kan. Makanya ada aturannya harus begini, ini harus putus dan sebagainya. Dan memang secara ada beberapa penelitian ilmiah yang menyebut dengan penyembelihan cara seperti itu, maka hewan tidak merasakan sakit karena memang syarafnya udah putus duluan, begitu kan. Nah, tapi kan coba lihat realitas sekarang gitu. Ada sapi yang sampai lari ke sana ke sini, ada sapi yang memberontak, yang karena memang di situ tidak dikelola dengan baik. Ada penyiksaan-penyiksaan yang sengaja atau tidak sengaja terjadi di situ gitu. Atau kalau misalkan kita lihat ayam untuk konsumsi kita sehari-hari gitu, saya sering pas makan ayam tuh ternyata cekernya patah gitu, ternyata sayapnya patah. Ya ternyata karena si ayam itu dari peternakannya sampai dibawa ke pasarnya dalam kondisi yang berdesak-desakan, terus apa segala rupa, itu ternyata mendapatkan banyak sekali penyiksaan. Kenapa itu gak disorot gitu? Padahal itu kan menentukan halal dan haramnya makanan kita. Ingat, kalau misalkan kita makan ayam tapi ayam itu ternyata mati dalam kondisi yang tersiksa, itu kan sebenarnya bisa menjadi haram buat kita gitu. Atau mati tidak dalam kondisi disembelih tapi karena misalkan direbus gitu, dan itu sering terjadi. Nah, itu yang dibahas itu gitu. Sehingga kan kita misalkan ada di mana-mana gitu. Kalau negara-negara luar tuh untuk menyembelih hewan tuh atau untuk memakan hewan tuh itu benar-benar manusiawi gitu. Jadi tidak merasakan sakit, tidak apa dan sebagainya. Kenapa kita orang-orang Islam yang jelas memiliki aturan tentang itu justru malah mengabaikannya? Justru malah penyembelihan sapi itu nampak kejam, penyembelihan hewan ayam itu nampak kejam dan sebagainya, tidak sesuai syariah dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Ya itulah karena khutbah-khutbah kita yang seminggu sekali tidak relevan, khutbah-khutbah kita yang seminggu sekali itu tidak didengarkan, khutbah-khutbah kita yang seminggu sekali itu hanya berbicara tentang sesuatu yang abstrak yang berasal dari masa lampau.
Maka itu harus dirubah semuanya. Agar apa? Agar Indonesia itu menjadi baik, karena 87% orang-orang Islam di Indonesia itu harus mendapatkan asupan materi yang menjaga keimanan mereka, menjaga ketakwaan mereka, menjaga motivasi mereka untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi buat barai semua yang lagi ngurus masjid, buat barai semua yang biasa jadi khotib, buat barai yang apa, ya mulailah update pengetahuan, update kesadaran, update kemampuan. Kan baraya itu diamanahi, yaitu menjadi khotib, dan khotib itu diamanahi untuk berbicara tentang hal-hal yang baik dan mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang baik, memotivasi orang untuk melakukan hal-hal yang baik dan menghindarkan sesuatu yang salah dalam diri gitu. Jadi update itu gitu, lihat realitas sekarang, masukkan ke dalam tema. Sekarang ada yang rame-rame masukkan ke dalam tema gitu. Tapi ya justru sebaliknya, ada teman, Pak, itu khotib saya justru itu sangat relevan dengan kondisi sehari-hari gitu. Jadi ketika musim pemilu dia pasti akan membahas tentang pemilu, bahkan dia kampanye. Baraya gitu nggak sih? Jadi banyak sekali khotib-khotib Jumatan yang sekarang itu kalau misalkan mau atau menjelang pemilu itu jadi bahas tentang partai politik, bahas tentang tokoh politik, dan bahkan berani-beraninya dan tanpa rasa malu mereka kampanye di situ. Karena demi kebaikan kan, bahwa ini baik. Ya, seperti itulah. Bahkan ada juga orang yang mengatakan khotbah-khotbah Jumat itu menarik hanya menjelang pemilu. Kalau beres pemilu itu jadi tidak menarik lagi. Itu masjidnya dan orangnya itu sudah kacau, itu sudah gak bener banget baraya. Itu menjadikan agama itu sebagai keset bagi kepentingan-kepentingan politik dari pihak-pihak yang lebih besar. Saya sangat menyarankan orang-orang yang semacam itu dihindari. Oke, baraya itu saja ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.